on May and go away. Katanya kalau udah masuk bulan Mei, waktunya untuk jual semua saham dan kabur. Bener nggak sih? Emangnya setiap bulan Mei itu pasar saham selalu jatuh? Atau ini cuma mitos yang udah nggak relevan, tapi masih dipercaya oleh banyak orang? Selengkapnya tonton di video ini. Jangan lupa klik subscribe and share ke teman-temanmu ya. Kesempatan kali ini aku akan ngebahas tentang fenomena sell on May, termasuk asal-usulnya dan histori kinerja bulanan pasar saham secara global maupun di Indonesia seperti S&P 500 dan IHSG selama 10 sampai 20 tahun terakhir. Ditambah juga dengan kondisi pasar saat ini. Nah, aku juga akan kasih grafik perbandingan performance setiap bulan, bukan hanya bulan Mei aja, buat nguji apakah bulan Mei itu memang istimewa atau cuma mitos saja. Selain itu, aku juga akan ngebahas sektor-sektor yang relevan dan mempertimbangkan sentimen pasar, kebijakan ekonomi, serta resiko geopolitik terkini ya. Semoga bisa dinikmati dan dipelajari oleh banyak orang. Dari mana sih sebenarnya asal-usul sell in May and go away ini? Sebenarnya istilah sell in May and go away ini berasal dari ungkapan lama di distrik keuangan di London, Inggris. Versi lengkapnya, sell in May and go away and come back on Saint Leger's Day. Yang menganjurkan para investor pada waktu itu, khususnya kaum bangsawan dan bankers di Inggris, itu untuk ngejual saham mereka pada bulan Mei, libur menikmati musim panas, terus kembali lagi ke pasar pada hari Saint Leger's Day di musim gugur. Secara historis, hal ini tuh didasari pada pola musiman, di mana kinerja pasar saham itu cenderung lebih lemah pada periode Mei sampai Oktober, dibandingkan dengan periode November sampai April. Nah, ini tuh sebenarnya satu definisi yang banyak orang tidak paham atau salah mengerti ya. Karena banyak orang mikirnya kalau sell on Mei itu benar-benar cuman bulan Mei doang, bulan Mei pasar saham mau turun. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan sell on May and go away and come back at Saint Leger's Day itu sebenarnya satu strategi untuk memutar duit dari bulan Mei sampai bulan Oktober itu tadi. Nah, dengan kata lain ada hipotesis bahwa bulan Mei sampai Oktober ini kurang menguntungkan. Sementara itu bulan November sampai April adalah periode terbaik untuk investasi saham. Istilah ini tuh dipopulerkan di dunia modern antara lain oleh Stock Traders Almanac dan seringkali disebut juga dengan Halloween Effect dalam analisis seasonal di pasar saham. Jadi ada sell in May and go away and Halloween Effect. Nah, terus gimana kenyataannya? Yuk kita lihat pola histori kinerja bulanan saham, baik secara global maupun di Indonesia. Secara umum, data histori itu memang nunjukin ya bahwa ada pola seasonality di pasar saham global. Di Amerika misalnya, return S&P 500 pada periode musim panas, Mei sampai Oktober, ini rata-rata memang lebih rendah dibanding dengan musim dingin November sampai April. Sejak 1990, S&P 500 membukukan kenaikan sekitar 3% secara total pada Mei sampai Oktober per tahun. Nah, ini jauh di bawah kenaikan rata-rata 6%-an pada November sampai bulan April. Jadi, bahkan kalau ditarik lebih panjang, sejak 1950, periode 6 bulan, Mei sampai Oktober ini merupakan periode yang terlemah dibanding dengan periode 6 bulanan lain hingga saat ini gitu. Rata-rata return bulan Mei sendiri itu terbilang lebih kecil ya, hampir flat positif. Bulan September sendiri tercatat sebagai bulan terburuk di pasar Amerika dengan rata-rata historis itu minus 0,7%. Sedangkan November itu salah satu yang terkuat sekitaran 1,8% per bulan. Nah, data ini memberikan sedikit gambaran buat istilah sell in May atau sell on May, dan penting dicatat bahwa rata-rata lebih rendah bukan berarti pasar itu selalu turun di periode tersebut. Aku kasih contoh aja, seperti contohnya IHSG kita di tahun 2024 kemarin. Itu kebalikan banget, di mana IHSG kita itu naik terus dan banyak saham naik hingga mencapai puncaknya di bulan September, Oktober 2024 dan mulai turun sejak Oktober 2024 hingga bottomnya di April 2025, terus di April terjadi pantulan. Ini tuh sebenarnya sebuah anomali. Jadi nggak selalu ya kalau periode November sampai April itu selalu lebih bagus. Kenyataannya kemarin di IHSG itu sebenarnya kebalikannya.
Rata-rata persentase return bulanan IHSG periode 2003 sampai 2022 versus S&P 500 itu secara historical sejak 1950 setiap bulan itu menunjukkan kecenderungan pola musiman buat masing-masing pasar. Ini artinya nggak konsisten buruk sih sebenarnya. Nah, satu fakta yang menarik, bulan Agustus justru mencatat rata-rata terendah sekitaran -1%, kinerjanya terendah dalam satu tahun. Ini dipengaruhi oleh beberapa kejatuhan besar seperti Agustus 2015 dan secara frekuensi bulan September ya, jadi Agustus September ini merupakan bulan yang paling sering terkoreksi bagi IHSG dalam 15 tahun kemarin. Nah, sementara itu patternnya S&P 500 ini menunjukkan hal yang mirip atau senada. Bulan Mei itu cenderung lebih lemah dengan return tipis plus minus 0,3% dan bulan terburuk adalah September, rata-rata minus 0,7%. Sedangkan bulan November sampai Desember itu kuat di atas plus 1%. Pola ini juga mendukung gagasan bahwa periode Mei sampai Oktober ini relatif lebih lemah dibandingkan dengan November sampai April, baik di pasar global maupun Indonesia. Tapi perlu diingat ya, pola musiman ini bersifat rata-rata historis dan tidak menjamin kondisi tiap tahun. Selalu ada pengecualian ketika faktor fundamental menggerakkan market yang berbeda dari pola tersebut ya. Apakah bulan Mei selalu buruk di Indonesia? Untuk pasar saham Indonesia sendiri, secara data historis itu sebenarnya menunjukkan hasil yang lumayan beragam ya. Dalam 20 tahun terakhir, 2003 sampai 2022, fenomena sell on Mei ini tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap IHSG. Dan kalau bisa kita lihat, tercatat hanya sekitaran 6 kali aja periode Mei sampai Oktober IHSG ditutup melemah ya atau terkoreksi. Selebihnya justru menguat. Bahkan, bulan dengan koreksi terbanyak secara frekuensi bukan bulan Mei, melainkan bulan November, di mana dalam 20 tahun tersebut IHSG turun 12 kali setiap bulan November. Sebaliknya, Desember merupakan bulan raja rally nih, ya, dengan koreksi paling jarang hanya satu kali dalam 20 tahun. Dan seringkali kalau Desember ada istilah lagi yang disebut dengan Santa Claus Rally. Dan itu ada kaitannya dengan window dressing, di mana perusahaan-perusahaan itu mengemas laporan keuangannya menjadi lebih bagus. Ada caranya ya, nanti kita bahas di video yang terpisah. Demikian pula dengan kinerja keuangan reksadana itu juga dibuat lebih bagus di akhir tahun. Nanti kita bahas di kesempatan terpisah ya. Data ini menandakan pepatah sell on May itu tidak otomatis berlaku di Bursa Efek Indonesia sebenarnya. Tapi kalau kita persempit ke satu dekade terakhir, ada indikasi bulan Mei itu lebih menantang buat IHSG. Nah, dalam 10 tahun terakhir, peluang IHSG naik di bulan Mei itu hanya sekitar 36%. Hanya 4 dari 11 tahun yang berakhir positif dengan return rata-rata minus 0,75% di bulan Mei. Meskipun demikian, banyak analis tuh yang menekankan bahwa secara historis 20 tahun itu nggak selalu terjadi tren turun di bulan Mei. Seringkali koreksi yang terjadi di bulan Mei lebih dipicu oleh faktor eksternal atau fundamental dibandingkan sekedar dengan faktor musiman aja. Nah, jadi market itu tidak serta-merta turun di bulan Mei. Potensi koreksi yang lebih signifikan justru lebih sering dipicu oleh faktor eksternal seperti meningkatnya ketegangan geopolitik, eskalasi perang dagang, kegagalan negosiasi tarif, atau pelemahan rupiah yang itu bisa terjadi sewaktu-waktu dan tidak hanya di bulan Mei saja. Dengan kata lain, slogan sell on May ini perlu dilihat dalam konteks penyebab pergerakan pasar setiap tahunnya. Kadang benar terjadi, kadang kebetulan, atau ada sentimen negatif yang terjadi saat itu, tapi di tahun lain bisa saja tidak berlaku. Ya, jadi kesimpulannya tuh sebenarnya tetap harus ngelihat analisis saat itu baik secara makro maupun secara technical atau chart analysisnya. Gimana dengan kondisi pasar saham saat ini atau kondisi terkini ya di tahun 2025 ini? Nah, jadi sebenarnya sejak Donald Trump kasih tarif resiprokal dan waktu itu Bursa Indonesia tutup tanggal 8 April jadi bottom market, terus market sudah naik lumayan signifikan hingga akhir April kita melihat bahwa banyak saham yang sudah naik tidak hanya Big Bang saja tapi berbagai sektor bahkan sektor yang laggard sekalipun termasuk sektor construction. Dan ini menjadi satu indikasi bahwa pasar saham global dan Indonesia memasuki fase awal bull market yang baru atau tren naik yang baru. Dan salah satu pendorong optimismenya karena meredanya ketegangan perang tarif antara Amerika dan China. Nah,
Tapi kita perlu tetap memperhatikan ke depan ya, meskipun saat ini pemerintah China sempat mengecualikan beberapa produk semikonduktor buatan Amerika dari perang tarif, dan Amerika sendiri memberikan banyak keringanan atau perang tarif ini mereda. Cuman kita perlu tetap melihat ya, bagaimana Amerika dan China, Rusia, Ukraina ini masih tetap ada banyak gejolak ke depan ya. Jadi sebenarnya yang paling penting justru melihat kondisi terkini atau kondisi saat ini. Selain itu, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kebijakan suku bunga bank sentral, baik The Fed maupun BI, inflasi dari dalam negeri juga, dan antara yang berpotensi akan menambah likuiditas dari pasar saham Indonesia, dan itu jadi sentimen positif. Jadi masih ada banyak sentimen positif dan negatif yang kita harus analisis itu secara real time dan bukan pakai jurus apalan ya. Kalau Mei turun, kalau November naik, karena kenyataannya tahun 2024 kemarin benar-benar berkebalikan sekali gitu. Apa saja sektor menarik yang kita bisa investasikan atau kita bisa tradingkan? Tonton yuk, mulai belajar trading saham di M-Trade Start. Acaranya di sini, tanggalnya juga di info selengkapnya di web ini. Langsung aja ke barcode ini atau ke URL yang kita cantumkan di description. Bagaimana potensi atau peluang investasi jangka panjang? Nah, kalau investasi jangka panjang, teman-teman bisa belajar di Investor. Acara ini gratis buat teman-teman yang pengen belajar investasi saham dan bisa langsung daftar di barcode ini atau di URL yang tersemat di video ini dan di description box. Jadi teman-teman udah ngerti ya definisinya dari sell on May itu apa, bukan cuma bulan Mei aja, tapi sebenarnya satu rangkaian dari Mei sampai Oktober dan nggak perlu takut dengan bulan Mei. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan belajar di webinar M-Trade Start buat belajar trading saham dan webinar MV Start untuk teman-teman yang mau belajar long term investing. Saya Ellen May, salam profit.